Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Dira, Rey, ayah, bunda, dan Sasa sudah duduk berhadapan di sofa yang tersedia di ruangan ayah. Sasa dan Dira menundukkan kepalanya, tidak berani menatap ayah dan bunda. Dira menarik tangan Rey ke arah pangkuannya dan menggenggamnya dengan erat, membuat Sasa semakin panas. Sebelumnya, saya sangat menghargai kamu, Sasa. Tapi, kenapa kamu malah seenaknya menyebarkan fitnah kalau anak saya hamil di luar nikah? Padahal kamu juga perempuan loh, kok tega? Tanya bunda menatap Sasa dengan tajam. Sasa langsung menegakkan kepalanya sembari meneguk salivannya, perlahan menggelengkan kepalanya. Maaf bu, saya, kalaupun kamu gak nerima atas pernikahan anak saya, emang pantas kamu ngefitnah dia? Lanjut bunda berusaha menahan emosinya. Sasa kembali menundukkan kepalanya sembari menggelengkan kepalanya. Enggak bu. Bunda menghela nafasnya, sedangkan ayah mengusap-ngusap bahu bunda dengan lembut. Begini Sasa, bukannya saya memihak Dira karena dia anak saya, tapi mau bagaimanapun saya tidak bisa membenarkan perbuatan kamu ke Dira, ucap ayah dengan tegas. Lalu, bunda bertanya perihal kejadian saat ia baru datang tadi. Sasa menjelaskan bahwa ia hanya menegur Dira supaya tidak makan di waktu jam kerja. Dira langsung membela diri, karena sewaktu itu ia mengaku sebagai adiknya Rey. Dira dibiarkan makan saat jam kantor. Untuk masalah Dira, biar Rey yang urus. Tapi untuk kamu Sasa, terima atau tidak terima, saya harus kasih surat peringatan pertama untuk kamu, karena sudah membuat keributan di jam kantor selama 2 hari berturut-turut. Ucap ayah membuat Sasa memohon. Ayah menggelengkan kepalanya. Kita ingin para pegawai yang bekerja di sini memiliki attitude yang baik. Sasa pun menerima konsekuensinya, lalu beralih menatap Dira. Maafin saya Dira, saya terlalu terobsesi dengan Pak Rey, sampai saya nggak terima kalau Pak Rey nikah sama kamu. Maafin saya ya. Sasa kemudian menundukkan kepalanya. Nggak apa-apa mbak. Saya juga minta maaf udah nyiram Mbak Sasa. Jujur, saya cukup sakit hati karena difitnah oleh Mbak Sasa. Tapi insya Allah sekarang saya udah sepenuhnya ikhlas maafin Mbak Sasa. Saat makan siang, ponsel Dira bergetar. Nama kontaknya yaitu Pak Abrey atau Mujidin muncul dengan jelas. Pak Abrey? Siapa? Tanya Uni. Dira kembali menatap Uni sembari meletakkan satu telunjuknya di bibir, menyuruh Uni agar diam. Bisiknya. Uni langsung menutup mulutnya menggunakan telapak tangannya kemudian menganggukkan kepalanya. Dira menggeser tombol hijau di layar ponselnya, menerima panggilan masuk dari sang suami. Hello? Ucap Dira sembari meneguk salivannya. Ingat, makan siang bareng saya. Dira memutar kedua bola matanya, beralih menatap kaca jendela ruangan Rey. Ia kemudian mengerutkan dahinya. Terlihat Rey sedang menatap dirinya dengan tajam dari ruangannya. Astagfirullah, gumamnya. Rey menaikkan sebelah alisnya. Ia sekilas melirik ke arah Uni yang masih berdiri di sebelah sang istri. Dira pun meminta Uni untuk makan siang sendiri dengan tidak enak hati. Tidak lama kemudian, Rey keluar dari ruangannya dan langsung menghampiri Dira. Ayo. Dira segera beranjak dari duduknya, menatap Rey dengan tatapan tajam, kemudian melirik sekilas ke arah beberapa pegawai yang masih berada di meja masing-masing. Di sini banyak orang sayang, bisik Dira gregetan.
Ray kemudian beralih menatap pegawai-pegawai yang dimaksud Dira sejenak, lalu menatap Dira sembari mengerutkan dahinya. Terus, kenapa? Ray langsung menggenggam telapak tangan Dira, membuat Dira terkejut. Pria itu beralih menatap pegawai-pegawainya sembari menggenggam telapak tangan Dira dengan lebih erat. Ada yang keberatan kalau saya gandeng tangan istri saya? Dira langsung menundukkan kepalanya, menutup wajahnya dengan satu tangan yang tersisa. Enggak, Pak. Balas semua pegawai yang ada di sana serentak. Setelah lift tertutup, Dira segera menjauhkan tangannya beserta tangan Ray dari wajahnya dengan kasar. Kali ini ia benar-benar kesal dengan Ray. Ia malu, kesal, semuanya jadi satu. Tapi Ray hanya tersenyum saja. Tuh kan, orang lagi bete malah senyum. Rese banget sih, omel Dira lalu membuang muka. Ray ikut mengalihkan pandangannya lurus ke depan. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Belum 3 detik, Ray menoleh ke arah Dira, membuat cewek itu langsung mengalihkan pandangannya. Kenapa lirik-lirik? Tanya Ray. Di siapa juga yang ngelirik? Tanya Dira sinis. Ray langsung menarik lengan Dira, membuat tubuh Dira ikut tertarik ke dalam pelukannya. Kedua tangannya berada di dada Ray untuk menahan agar tubuh mereka tidak saling bersentuhan. Kedua tangan Ray melingkar di pinggang Dira. Kedua matanya menatap wajah Dira yang masih syok. Kenapa bete bulu sih? Pak Ray, nanti ketahuan gimana? Jawab dulu, kenapa bete? Tanya Ray. Saya kangen, kalau kamu bete terus, kan susah mau bilangnya. Orang tiap hari jam, detik ketemu, masih kangen, situ sehat? Emang gak boleh? Gak masuk akal. Mujidin. Ray mengerutkan dahinya. Tadi pakai sayang, kenapa sekarang pakai Mujidin lagi? Dira menaikkan sebelah alisnya. Ya, terserah saya dong. Ray kembali memeluk pinggang Dira dengan lebih erat, membuat Dira panik. Pak, jangan main-main. Teguh Dira sembari memelototi Ray yang tersenyum melirik sekira ke arah bibir Dira. Dira yang mengerti dengan tatapan Ray langsung menutup kedua bola mata pria itu menggunakan telapak tangannya. Istighfar, bisiknya. Ting! Lift terbuka. Ray dan Dira segera melepaskan pelukannya dan saling berjauhan. Dira melirik ke arah Ray yang tampak memutar kedua bola matanya dengan kesal. Cewek itu menahan tawanya, sedangkan Ray hanya bisa mendengkus. Istrinya ini benar-benar tidak mempunyai sedikit pun akhlak mulia. Berani-beraninya ia menertawakan Ray yang sedang kesal. Dira duduk di kursinya sembari bertopang dagu, menatap Ray dari jendela kaca. Terlihat begitu sibuk dengan laptopnya dan sesekali menelpon orang menggunakan telepon kantor. Setelah beberapa lama, Ray kemudian bersandar di kursinya dan beralih menatap ke arah meja Dira. Ia mengerutkan dahinya. Apakah Dira memperhatikannya? Dira hanya tersenyum membalas tatapannya, kemudian mengirimkan pesan kepada sang suami. Sore ini saya boleh ngumpul? Sama Rio. Iya, tapi kan juga bareng Uni. Ya udah, terserah kamu. Sok terserah sih. Kenapa lagi? Serius nggak? Serius. Bohong nih, tuh kan diri doang. Emotnya nangis. Lah, malah ngebahas emot. Pada kacau is. Tuh kan nangis. Enggak gitu. Terus gimana? Lagi nanya ini malas ngebahas emot. Ya, terserah kamu, saya nggak ngelarang kok. Beneran ya? Ya udah kalau gitu, ntar saya pulang bareng Uni. Ya udah, sama Rio. Oke. Singkat bener cemburu ya, Pak Ray. Malah off, Pak Ray. Dira kembali menatap Ray dari jendela. Ternyata Ray sudah menaruh ponselnya dan kembali menatap laptopnya. Setelah menyadari bahwa Dira menatap dirinya, Ray langsung menutup kaca jendelanya di ruangannya. Dira menghela nafasnya, lalu bersandar di kursinya sembari mengantuk-ngantuk dagunya. Selang beberapa lama, Tias masuk ke dalam ruangan Ray.
Dira menyipitkan matanya, menatap Tias yang mulai menutup pintu ruangan Ray. Impresif, gumamnya. Tias berdiri di depan meja Ray sembari menundukkan kepalanya sejenak dengan ramah. Ada apa ya, Pak? Tanya Tias dengan sopan. Ray mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja. Saya mau nanya. Silakan, Pak. Ray berdehem sembari berpikir untuk mulai bicara dari mana. Kalau misalkan kamu diajak ngumpul sama teman kantor, tapi di kumpulan itu lebih banyak lawan jenis, kamu bakalan ikut walaupun posisi kamu udah punya pasangan. Tias mengerjapkan matanya. Baru kali ini Ray bertanya hal seperti itu padanya. Kalau mereka teman dekat saya pasti ikut. Apalagi ngumpulnya kan rame-rame. Jadi pasangan saya juga nggak mungkin cemburu. Ray menaikkan sebelah alisnya. Kalau salah satu dari mereka naksir kamu, pasangan kamu juga nggak bakalan cemburu. Nggak juga sih, Pak. Pasti dia cemburu. Cuma ya gengsi aja. Kalau kamu tahu dia cemburu, terus kamu bilangnya gimana? Atau kamu tetap ikut ngumpul? Tanya Ray kemudian duduk dengan tegap sembari menunggu jawaban dari Tias. Kalau gitu, saya ajak kumpul aja pacar saya. Jawab Tias. Kalau dia nggak mau? Kalau dia nggak mau ya udah saya tanya lagi. Saya boleh kumpul nggak? Terus akhirnya dia bilang terserah saya, dia nggak melarang. Tapi habis itu 2 hari saya didiemin. Ray berdiam sembari mengerutkan dahinya. Apakah dirinya juga akan bisa tidak mempedulikan Dira selama 2 hari? Ya, tapi habis 2 hari dia minta maaf sih sama saya, ucap Tias. Ray kembali menatap Tias. Kenapa minta maaf? Katanya dia sebenarnya gak mau diamin saya, tapi udah terlanjur kesel aja. Dan saya maklumin aja sih, namanya juga orang cemburu, ucap Tias. Tapi abis itu saya jelasin kok kalau saya gak suka sama teman saya itu. Dan sejak itu dia udah percaya sama saya. Jadi kalau saya kumpul juga dia gak ngelarang lagi. Intinya kita sama-sama jaga kepercayaan aja. Kemudian ketukan pintu dari luar terdengar membuat Ray dan Tias mengalihkan perhatian mereka. Rupanya Dira. Setelah dipersilahkan, Dira masuk ke dalam ruangan Ray. Assalamualaikum, ucap cewek itu. Ray dan Tias mengerutkan dahinya, tapi tetap menjawab. Waalaikumsalam. Ya ahli kubur, lanjut Dira sembari tersenyum jahil. Ray dan Tias langsung membelalakkan kedua bola matanya. Takut salah mendengar. Hah? Just kidding, Mom. Pax. Tias beralih menatap Ray. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Sebelum Tias melangkahkan kakinya, Dira segera menahannya. Mbak Tias, tunggu dulu. Tias mengerutkan dahinya. Kenapa? Mbak Tias nggak lagi sibuk banget kan? Tanya Dira. Tias menggeleng. Enggak sih, emang kenapa? Biar nggak kebanyakan basa-basi, gini, Mbak Tias ngasih tahu Pak Ray tentang masalah saya berantem sama Mbak Sasa waktu itu kan? Tias meneguk salivannya, kemudian menganggukkan kepalanya. Itu, maaf. Yang berlalu biarlah berlalu, ucap dia sembari tersenyum. Terus kenapa kamu ungkit? Celetuk Ray. Dira melirik ke arah Ray tajam. Bisa diam tidak? Ray langsung diam dan mengalihkan pandangannya dari istri dan sekretarisnya. Dira kembali menatap Tias. Saya boleh minta tolong hari ini? Anggap aja sebagai permintaan maaf Mbak Tias karena udah kasih tahu masalah saya ke Pak Ray. Oh boleh, minta tolong apa ya? Kalau bisa, pasti saya usahain. Dira menganggukkan kepalanya. Saya mau nanya. Dira melirik sekilas ke arah Ray. Kalau kan misalnya Mbak Tias mau ngumpul sama teman, terus pas izin pacar atau suami Mbak Tias, dia bilangnya terserah kamu, Mbak Tias bakalan pergi nggak? Tias terdiam. Sepertinya ini yang dimaksud dari pertanyaan dari tadi. Atau gini deh, itu terserah kamu. Artinya ikhlas nggak sih ngizininnya? Kayaknya enggak sih, jawab Tias menuai tatapan tajam dari Ray. Nah kan, ucap Dira setuju dengan jawaban Tias. Tapi bisa jadi dia ngomong gitu karena ada sesuatu yang dia nggak suka. Misalnya di sana ada orang yang suka sama kamu, pasti dia cemburu.
Tapi kalau nggak ngizinin juga, nanti kita ngiranya dia posesif. Jadi mau nggak mau dia terpaksa bilang terserah, ujar Tias memberikan alasan. Dira mengerutkan dahinya, sedangkan Ray menyeringai. Ada benarnya juga sih, sahut Ray. Dira langsung menoleh ke arah Ray dan menatapnya dengan tajam. Jadi Pak Ray cemburu? Ray menaikkan sebelah alisnya, kemudian menggelengkan kepalanya. Ngapain saya cemburu? Ngaku aja deh, balas Dira. Tias mengejapkan matanya, sepertinya akan terjadi perang rumah tangga di sini. Lebih baik ia secepatnya keluar agar tidak ikut dalam masalah rumah tangga mereka. Setelah Tias pergi, Ray baru membuka mulutnya. Saya mau ngaku gimana, kan saya nggak cemburu, balas Ray. Oh, nggak cemburu. Ray menganggukkan kepalanya menandakan bahwa ia memang tidak cemburu. Ya udah, sore ini saya ikut kumpul. Nggak usah di-chat. Nanti saya pulang bareng teman saya. Bye, ucap Dira dan segera keluar dari ruangannya, menutup pintunya dengan keras. Lantas membuat Ray tertegun. Dira duduk di sofa sembari menunggu Ray yang belum pulang. Sepertinya Ray sedang lembur. Hari ini Dira tidak ikut kumpul dengan Uni dan Rio. Karena ia tahu bahwa Ray pasti tidak suka jika dirinya kumpul dengan Rio. Dira kemudian mengubah posisinya menjadi berbaring, menatap layar televisi yang menampilkan sinetron. Dira menghela nafasnya. Anjir, udah ketebak akhirnya nih. Beberapa menit setelahnya, Dira beralih menoleh ke arah pintu. Kemudian segera beranjak dari sofa dan berlari kecil menuju pintu utama. Bentar, teriak Dira kembali membuka kunci pintu. Setelah pintu terbuka, Ray langsung memberikan tas berisi laptop kepada Dira dan segera masuk ke dalam rumah. Dira membawa tas Ray dan kembali menutup pintu. Pak Ray udah makan? Belum, jawab Ray pelan. Dira meletakkan tas Ray di atas meja kemudian berdiri menghadap Ray. Pak Ray mau makan mie? Ray menganggukkan kepalanya. Boleh? Bentar, saya masakin dulu ya, ucap Dira kemudian melangkahkan kakinya menuju dapur. Ray melangkahkan kakinya sedikit cepat, mengejar Dira dan menahan lengannya. Dira menghentikan langkahnya, menoleh ke arah Ray sembari mengerutkan dahinya. Kenapa? Udah puas ngumpulnya sama Rio? Tanya Ray dengan tatapan dingin. Hah? Ray langsung menggendong tubuh Dira dengan gaya pria, membawa Dira ke sofa dan meletakkan tubuhnya di sana. Ia menindih tubuh Dira, membuat Dira membelalakkan kedua bola matanya. Saya nggak jadi, ucap Dira terhenti saat melihat tangan Ray, yang dengan cepat mulai melepaskan ikat pinggangnya. Dira meneguk salivannya. Pak Ray? Dira langsung menahan tangan Ray, kemudian menggelengkan kepalanya. Jangan, bisiknya panik. Ray tidak mendengarkannya, ia menyingkirkan tangan Dira dari tangannya, lalu kembali menarik ikat pinggangnya. Pak Ray? Pekik Dira. Ray langsung mencium bibir Dira, lalu melepaskan ciumannya dan beralih memunjikan wajahnya di leher Dira, mengatur nafasnya. Dira juga melakukan hal yang sama, dengan kedua tangannya yang beralih mengusap-ngusap punggung Ray dengan lembut. Pak Ray pasti capek. Mandi dulu, baru istirahat, nanti saya masakin mie, bisik Dira dengan lembut. Sayang, bisik Ray. Gumam Dira. Ray kembali mencium lehernya. Panggil sayang. Dira terkekeh geli. Pak Ray, geli ih. Panggil sayang dulu, bisik Ray. Geli sayang. Ray tersenyum kemudian menegakkan kepalanya sembari menatap wajah Dira dari dekat dan kembali mencium bibir Dira beberapa kali. Saat ada kesempatan, Dira langsung menutup bibirnya menggunakan telapak tangannya, lalu menggelengkan kepalanya. Udah, ucapnya. Ray mengerutkan dahinya. Lagi. Udah, ucap Dira lagi. Kini, sambil memelototi Ray. Bukannya berhenti, Ray malah mencium tangan Dira yang menutupi bibirnya. Lagi, rengeknya dengan manja. Dira menggelengkan kepalanya menahan tawa saat melihat tingkah sang suami. Kini Ray menggigit tangan Dira dengan pelan agar Dira menjauhkan tangannya dari bibirnya. Pekik Dira sembari mengerutkan dahinya. Jauhin tangannya, kata Ray membuat Dira mendorongnya agar menjauh. Enggak,
Ray terkekeh kemudian memeluk tubuh Dira dan mengubah posisinya menjadi Dira yang berada di atas tubuhnya. Cium, bisik Ray. Dira lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Enggak mau. Dira? Ray memicingkan matanya. Dengan Dira yang menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang suami sembari menahan tawa. Enggak mau, jawabnya. Sayang, mohon Ray lagi disambut Dira yang langsung mencium bibirnya dengan cepat dan hanya sekali. Namun mampu membuat Ray diam 1000 bahasa. Kemudian Dira melepaskan pelukan Ray pada tubuhnya dan segera berlari ke dapur. "Be sayang," seru Dira sembari tertawa ringan. "Dira,